Ada sebuah diet yang menjadi trending topik dan menjadi tipe diet yang paling dicari-cari di Google Amerika sekitar tahun 2010-an, dan popularitas dari diet ini salah satunya karena adanya epidemik obesitas yang terjadi di Amerika selama bertahun-tahun belakangan ini gitu ya. Dan diet ini telah menjadi trending topik yang populer di lingkungan selebritis, kemudian di majalah-majalah kesehatan, dan bahkan di film-film dokumenter. Perbanyak minum, just drink water, kata Profesor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat sehat semuanya, kita bertemu kembali dengan channel kita Kata Medika. Untuk kali ini kita akan mengobrol salah satu tipe diet yang sangat happening gitu bagi para diet mania ya di dunia, bahkan di Indonesia ya, yaitu tipe diet ketogenik atau lazimnya disebut dengan diet keto. Oke sobat semuanya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, simak terus video ini sampai selesai, dan saya ingatkan kembali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Sobat sehat, seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa kali ini kita akan ngobrol seputar tipe diet yang sangat populer, terutama tadi di Amerika, di kota-kota besar di dunia, bahkan di kota-kota besar di Indonesia juga sangat trending sekali, yaitu tipe diet ketogenik atau diet keto. Diet keto ini adalah jenis diet dengan prinsip utama adalah rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Agak membingungkan mungkin ya bagi sobat semuanya bahwa diet itu biasanya sangat menghindari konsumsi lemak. Dalam tipe diet ini justru didesain untuk melakukan konsumsi tinggi lemak. Agak sedikit membingungkan bagi sobat semua mungkin ya, karena biasanya diet adalah sangat menghindari konsumsi lemak. Sementara diet tipe ini itu justru didesain untuk melakukan konsumsi yang tinggi lemak dan dalam pola dietnya gitu. Hal ini bertujuan untuk mengubah metabolisme tubuh kalian menjadi keadaan yang disebut dengan ketosis, yaitu apa itu ketosis? Yaitu kondisi di mana tubuh menggunakan lemak sebagai sumber utama energinya dan bukan karbohidrat seperti biasanya gitu. Jadi si lemak tadi digunakan untuk sumber energi utama alih-alih karbohidratnya gitu. Kemudian berikutnya adalah beberapa informasi, beberapa hal-hal yang terkait dengan komposisi nutrisinya. Diet keto biasanya melibatkan komposisi nutrisi yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah karbohidrat, dan biasanya kebutuhannya ada sekitar 20-50 gram karbohidrat bersih per harinya tuh, karbohidratnya 20-50 gram saja. Dan yang kedua adalah tinggi lemak. Lemaknya ini sekitar 70-80% gitu. 70-80% kalori yang dikonsumsi adalah berupa lemak. Kemudian yang ketiga adalah moderat protein. Sisanya sekitar 10-20% adalah protein. Yang kedua adalah mengenai makanan yang dianjurkan. Dalam diet keto ini melibatkan konsumsi makanan sebagai berikut. Yang pertama adalah lemak sehat, termasuk di dalamnya adalah minyak zaitun, minyak kelapa, kemudian mentega, alpukat. Itu adalah beberapa jenis lemak sehat yang dianjurkan dalam diet ini. Kemudian ada namanya protein berkualitas tinggi, termasuk di dalamnya adalah daging-dagingan, ikan, telur, produk susu tinggi lemak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sayuran rendah karbohidrat, seperti misalnya brokoli, bayam, kubis. Itu ada beberapa jenis sayuran yang direkomendasikan apabila kalian semua ingin mengadopsi diet tipe ini. Kemudian yang keempat adalah buah beri kecil, seperti stroberi, blueberry gitu. Tapi konsumsi ini dalam jumlah yang terbatas ya sobat semuanya ya. Kemudian yang kelima adalah kacang-kacangan dan biji-bijian dalam batasan yang sangat ketat gitu. Kemudian yang ketiga adalah batasan makanannya. Jadi ada makanan khusus yang harus dibatasi dalam aplikasi si diet ini. Yang pertama adalah karbohidrat tinggi. Karbohidrat tinggi sangat diharamkan. Termasuk di dalamnya adalah roti, pasta, nasi, gula tambahan. Itu adalah makanan tinggi karbohidrat yang dilarang konsumsi dalam mengaplikasikan diet tipe ini. Kemudian yang kedua adalah buah-buahan manis seperti pisang, mangga, dan buah-buahan manis yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah makanan olahan dengan karbohidrat tambahan dan pengawet. Itu juga sangat dilarang. Kemudian yang keempat adalah minuman beralkohol. Jadi minuman ini adalah minuman yang tinggi karbohidrat ternyata ya, dan dilarang untuk dikonsumsi apabila sobat semuanya mengadopsi diet tipe ini. Kemudian ada yang keempat adalah manfaat potensial melakukan diet keto ini adalah yang pertama, penurunan berat badan. Seperti diet yang lain-lain adalah manfaatnya, benefitnya adalah penurunan berat badan. Jadi diet keto ini diketahui membantu banyak orang menurunkan berat badan dengan cepat karena mengubah tubuh menjadi burning fat, pembakar lemak. Yang kedua adalah pengendalian gula darah. Dikaitkan dengan penurunan gula darah pada penderita, terutama penderita penyakit diabetes tipe 2 ya, sobat semuanya. Yang ketiga adalah penurunan resiko penyakit jantung, di mana diet ini dapat meningkatkan profil lipid darah
dan faktor risiko dari orang-orang yang kena penyakit jantung. Yang keempat adalah konsentrasi mental. Beberapa orang melaporkan adanya peningkatan konsentrasi dan fokus mental saat berada dalam kondisi ketosis tadi itu ya. Sobat semuanya, selain ada beberapa benefit tadi, ada sekitar 4 benefit yang bisa disebutkan tadi dalam berbagai macam jurnal, ada juga efek samping yang catat juga di beberapa jurnal ilmiah yang dilaporkan apabila sobat semuanya mengkonsumsi atau mengadopsi diet TP ini adalah yang pertama, ada kemungkinan kena flu keto. Apa itu flu keto? Agak unik kata-katanya. Yaitu beberapa orang mengalami gejala seperti sakit kepala, lemah, iritabilitas pada awal diet keto. Nah, ini yang disebut dengan flu keto. Kemudian yang kedua adalah efek sampingnya adalah konstipasi atau susah BAB, sobat semuanya. Jadi, disebabkan karena kurangnya serat dalam diet keto ini sehingga dapat menyebabkan masalah pencernaan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah masalah kekurangan nutrisi. Apabila tidak dilakukan dengan benar, misalnya komposisi makanannya dan sebagainya, itu dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Jadi sangat penting bagi sobat semuanya perencanaan yang matang dalam melakukan diet ini. Gitu. Oke, sobat semuanya, sekarang teknisnya seperti apa sih ya diet TP ini? Jadi yang pertama adalah hitung karbohidrat bersih. Jadi untuk memasuki kondisi ketosis tadi itu, sobat semuanya perlu membatasi asupan karbohidrat yang dikonsumsi, dan biasanya ini berarti mengonsumsi sekitar 20-50 gram saja karbohidrat per harinya itu bagi sobat semuanya. Jadi karbohidrat yang dikonsumsinya hanya 20-50 gram saja per hari. Gitu. Yang kedua adalah tingkatkan asupan lemaknya. Jadi sebagian besar kalori harian sobat semuanya adalah berasal dari lemak ini gitu. Jadi lemak ini adalah termasuk lemak sehat seperti minyak zaitun, minyak kelapa, mentega, alpukat gitu. Dan usahakan untuk menyertakan lemak-lemak ini dalam setiap asupan makan harian Anda. Yang ketiga adalah moderat protein. Jadi protein terpenting, jadi sobat semuanya tetap harus mengkonsumsi protein ini ya sekitar 10-20% dari porsi menu sobat semuanya ya. Yang keempat adalah pilih makanan yang sesuai. Jadi konsumsilah makanan seperti daging tanpa tambahan gula, kemudian ikan, telur, sayuran rendah karbohidrat, dan produk susu rendah karbohidrat seperti keju, yogurt, dan buah-buahan beri kecil juga bisa dimakan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima adalah usahakan menghindari makanan tertentu. Misalnya jauhi makanan yang tinggi karbohidrat seperti tadi itu roti, pasta, nasi, dan makanan manis. Kemudian hindari juga makanan atau minuman yang beralkohol tinggi gitu. Kemudian jangan lupa menghitung kalorinya. Meskipun tidak semua orang perlu menghitung kalori dalam diet keto ini, itu bisa membantu jika sobat semuanya ingin mengontrol asupan kalori dan mencapai tujuan penurunan berat badan yang diinginkan. Gitu. Yang ketujuh adalah teknisnya adalah jangan lupa banyak minum air. Jadi kehilangan air akan lebih cepat dalam proses ketosis ini. Jadi pastikan untuk minum air sebanyak-banyaknya untuk mencegah dehidrasi gitu ya. Yang kedelapan adalah perhatikan proses ketosisnya. Jadi Anda dapat menggunakan tes urin, tes darah, atau napas untuk memeriksa apakah kondisi sobat semuanya ini dalam kondisi ketosis yang benar gitu ya. Ini akan membantu memahami apakah diet yang dilakukan sobat semuanya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yang ke-9 adalah perencanaan menu. Jadi perencanaan menu sangat penting sobat semuanya. Hati-hati untuk memastikan Anda mendapatkan nutrisi yang cukup dan variasi dalam diet Anda yang membuat Anda nggak bosan nantinya gitu dalam menjalani diet TP ini. Oke, sobat semuanya, apabila Anda ingin mengadopsi diet TP ini, nggak usah ragu-ragu. Karena apa? Karena selain happening di dalam majalah selebritis dan sebagainya itu, banyak sekali jurnal ilmiah yang sudah menerbitkan mengenai diet TP ini dengan berbagai tujuan. Misalnya ada penelitian mengenai efek diet ketogenik pada penurunan berat badan, ada pengaruh diet keto pada gula darah, kemudian ada pengaruh diet keto dalam pengelolaan epilepsi, dan sebagainya. Masih banyak jurnal. Jadi keto ini memang sudah sangat terbukti secara ilmiah dan prakteknya. Jadi sobat semuanya, kalau ingin dengan kondisi-kondisi yang tepat, saya anjurkan untuk mengadopsi diet keto ini. Kemudian tipe seperti apa orang-orang yang cocok mengadopsi dari diet tipe ini? Yang pertama adalah apabila sobat semuanya sedang dalam program menurunkan berat badan, itu diet ini sangat dianjurkan. Yang kedua adalah penderita diabetes. Kemudian yang ketiga adalah atlet. Kemudian ada orang dengan penyakit epilepsi, kemudian orang dengan penyakit neurologis lainnya. Kemudian yang keenam adalah penggemar gaya hidup yang sehat. Udah pasti nih, biasanya para diet mania itu sangat gandrung dengan diet tipe ini. Yang ketujuh, pasien obesitas. Kemudian yang kedelapan adalah orang dengan kondisi medis khusus lainnya. Kemudian hal ini disebabkan karena memang diet tipe ini itu tidak cocok untuk semua jenis orang ya, karena dapat memiliki efek samping yang berisiko sangat fatal apabila dilanggar. Kemudian sangat penting untuk berkonsultasi dengan para profesional medis atau ahli gizi untuk memastikan kesesuaian dan keamanannya untuk kondisi sobat semuanya sebelum benar-benar mengadopsi dan melakukan diet
keto ini gitu. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen di bawah ya. See you later in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak minum. Just drink water kata Prof. Yoga.